Adek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para hadirin jemaah salat subuh Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita memasuki Ramadan yang ke hari ke-28. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan Allah senantiasa menurunkan ridha dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, di dalam salah satu hikmah yang didahulukan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyatakan min makarimil akhlaqi at-tawadhu'u fil rif'ah wa tajammul fil qillah wal iktisad fil tharwah. Termasuk di antara kemuliaan akhlak ini ada 3 di antaranya, kata beliau. Yang pertama adalah at-tawadhu'u fil rif'ah, yaitu tetap memiliki sifat tawadhu walaupun seseorang itu dalam kondisi memiliki, dalam kondisi terangkat derajatnya. Orang terangkat derajatnya ini macam-macam jalannya. Ada yang dengan ilmu, ada yang dengan kedudukan, ada yang dengan nasabnya tinggi, ada yang dengan dianugerahi oleh Allah mungkin sesuatu atau rizki yang tidak dianugerahkan kepada yang lain. Ini namanya orang tersebut mendapatkan derajat ar-rif'ah. Maka yang termasuk akhlak yang terbaik itu adalah tetap bersifat tawadhu. Jadi tidak muncul kesombongannya. Lalu yang kedua, wat tajammulu fil qillah. Tajammul itu tetap berhias, tetap menunjukkan biasa saja fil qillah, dalam kondisi kekurangan. Jadi kalau pas diuji dalam kondisi kekurangan, maka tetap memperlihatkan sesuatu yang biasa, bukan kemudian menampakkan kemiskinannya, menampakkan kekurangannya. Enggak. Ini tetap tajammul. Ini termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Lalu yang ketiga, wal iktisadu fi tharwah. Iktisad itu tetap seimbang baina tabdzir wa taqdir. Kemarin termasuk salah satu ciri-ciri yang disebut ciri-cirinya ibadur rahman. Jadi iktisad itu mengambil jalan tengah seimbang fi tharwah, walaupun dia dalam kondisi al-ghina, yaitu punya kekayaan yang banyak. Nah, 3 akhlak inilah sesungguhnya ini merupakan buah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Suatu ketika istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah, itu pernah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Jawabannya singkat, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Sehingga akhlak itu kan sesungguhnya adalah dampak positif atau sesuatu hal yang muncul dari ibadah-ibadah seseorang yang dilakukan oleh seseorang. Jadi itu merupakan buah. Puasa kemarin sudah kita bahas, la'allakum tattaqun. Lalu endingnya juga wa la'allakum tashkurun. Ini nanti akan memunculkan akhlak-akhlak yang mulia. Dan akhlak itu kategorinya banyak. Ada akhlak seorang hamba kepada Allah, berarti kepada Sang Pencipta. Ada akhlak seseorang kepada sesama manusia. Ada akhlak kita terhadap makhluknya Allah selain manusia, binatang, tumbuhan, dan semuanya. Ini bagian dari akhlak. Maka di dalam Al-Quran itu sangat ditekankan, ibadah-ibadah itu sesungguhnya tidak hanya aspek dimensi vertikal kita dengan Allah, tetapi bagaimana buahnya itu adalah dimensi horizontal.
Jadi kalau membaca surah Al-Ma'un, Al-Ma'un itu makna asalnya, Al-Ma'un itu barang-barang yang remeh, yang kalau secara sunnatullah, secara alami itu orang akan dipinjam, itu biasa pinjam aja udah. Di beberapa tafsir, termasuk tafsir yang tipis, masuk tafsir Jalalain, itu mencontohkan seperti jarum, lalu kemudian panci dibuat masak, sendok, bisa begitu. Jadi kalau orang yang sangat medit itu minjemin saja tidak mau, pinjam udah ada, saya tidak punya, padahal dia punya. Padahal dampak ibadah yang kita lakukan itu seharusnya punya dampak sosial. Makanya surat Al-Ma'un itu dimulai dengan satu pertanyaan yang menggugah. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama itu seperti apa? Ad-din di situ maknanya agama. Kenapa? Karena di dalam agama itu ada satu keyakinan bahwa semua amal kita akan dibalas oleh Allah. Di mana? Yaumiddin, hari akhir. Maka agama itu konsekuensinya nanti balasan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, rahmat Allah, pahala. Yang buruk dibalas dengan murka Allah, dengan dosa, mendapatkan dosa. Lah orang yang tidak percaya dengan hari akhir, orang yang tidak percaya terhadap agama, itu biasanya berlaku sewenang-wenang. Makanya lanjutannya, fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik anak yatim. Ini sekedar, ini sebuah contoh bahwa anak yatim yang dia gambaran orang yang membutuhkan, itu dia tidak mau tahu sudah. Yad'ul yatim berarti kan aspek sosialnya tidak muncul, akhlak sosialnya tidak muncul. Lalu lanjutannya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Para ulama melihat dalam ayat ini, ta'am itu maknanya makanan. Kalau it'am memberi makan, tapi ayatnya menggunakan ta'amil miskin, bukan it'amil miskin. Ini menunjukkan satu pesan bahwa memang dalam harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu ada haknya orang yang membutuhkan. Karena memang hak mereka yang harus kita berikan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, lalu lanjutannya, fawailul lil musallin. Maka celaka orang yang sholat tapi dia tidak mendapatkan buah dari sholatnya. Sholat itu kategorinya ada al-musallin, itu levelnya biasa. Tapi kalau level tinggi itu muqimus shalah. Orang yang senantiasa menjaga, mendirikan sholatnya, itu pakai muqimus shalah. Itulah doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kalau al-musallin, ya saya di sholat, bolong, lalu sholatnya tidak berimbas, itu bisa jadi namanya musallin. Nah, musallin di sini yang celaka, yang mendapatkan celaka, yang nanti diancam wail, neraka wail, itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai terhadap sholatnya. Kata para ulama ahli tafsir, untung ayat ini menggunakan an, tidak menggunakan fi. Kalau menggunakan fi, waduh kita semua bisa kena. Orang yang sholat lalu dalam sholatnya dia lalai. Betapa banyak saya mungkin panjenengan itu dalam sholat kita itu berapa kita yang ingat Allah, berapa yang pikiran itu kemana-mana. Untungnya ayatnya menggunakan an, sehingga kalau an itu menunjukkan sholat itu harus ada dampak sosial setelah orang itu sholat. Berarti an sholatihim sahun. Ono wong kepoke sholat tapi kok aspek akhlak sosialnya tidak muncul, berarti dipertanyakan. Itulah yang diancam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang begini ini biasanya sholatnya hanya untuk dilihat orang lain. Kalau tidak ada orang tidak sholat. Maka lanjutannya alladzina hum yura'un. Niatnya hanya untuk pamer, bila aku sholat. Nah, kalau sudah begitu, orang yang tidak bisa memaknai bagaimana kesalahan sosial, dia tidak tergerak sama sekali untuk berbuat baik kepada yang lain. Mereka ini sampai digambarkan meditnya itu tidak karuan. Jangankan memberi, meminjamkan hal yang remeh saja mereka tidak mau. Ditutuplah ayat ini dengan wayam naunal mau. Maka suratnya namanya surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mengimplementasikan rasa syukur kita dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang
soleh secara individu dan juga soleh secara sosial. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum